kemiskinan yang dipelihara supaya pada saat pemilu suaranya bisa dibeli dengan harga murah. Itu yang kita tidak inginkan. Kemudian bagi menangkan PKS, ya, kendala-kendala di lapangan seperti apa, harapannya seperti apa, itu yang disampaikan. Apa tadi disinggung sedikit masalah Subang dan Majalengka di sekitar ini salah satu daerah beling, Pak. Anda bisa jelaskan seperti apa sih Pak sebenarnya, Pak? Ya, sebetulnya jangan daerah beling ya. Ya, pokoknya dengan karakteristik khusus. Ya, saya kira kita harus terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat ya. Karena kan tadi pendekatannya dengan sembako. Saya kira kita tuh cita-citanya bukan memberikan sebanyak-banyaknya sembako, bukan. Tapi bagaimana mereka berdaya. Sehingga mereka tidak lagi perlu sumbangan. Dan pilihan mereka itu berdasarkan nurani mereka sendiri. Gitu. Itu yang kita harapkan ya. Jadi jangan sampai kita pelihara. Kemiskinan itu kita pelihara. Sehingga ya jadi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dipelihara supaya pada saat pemilu suaranya bisa dibeli dengan harga murah. Itu yang kita tidak inginkan. Sehingga mudah-mudahan ada perubahan sehingga kita ingin rakyat Indonesia itu betul-betul sejahtera, betul-betul adil makmur gitu. Itu yang kita harapkan. Pak, salah satu yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat yang berdaya itu adalah peningkatan dari segi pendidikannya dulu, Pak. Nah, pendidikan sendiri konsen PKS seperti apa sih Pak untuk pendidikan? Ya, saya kira pendidikan yang kita harapkan itu pendidikan yang bukan calistung ya. Harusnya calistung mah selesai lah di SD. Ya. Jangan sampai strategi pendidikan Indonesia itu ya mempertahankan pendidikan rakyat Indonesia di tingkat SD. Justru harus bagaimana caranya ada simetri antara tingkat dasar, tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas. Harusnya jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA itu sama. Sehingga minimal setiap warga negara Indonesia itu bisa bersekolah sampai tingkat SMA. Kalau di negara maju kan sampai kuliah. S1, S2, S3 dibiayai semua oleh negara. Jadi kalau cita-cita saya inginnya ya orang tua itu nyekolahin anak di mana aja. Yang penting pendidikan itu berkualitas dan harganya terjangkau. Artinya nggak usah digratiskan, ya. Tapi yang tidak mampu dibantu oleh negara. Jadi ada subsidi silang. Karena kalau yang kaya juga mendapatkan subsidi, negara nggak kuat. Ya, kota nggak kuat, kabupaten nggak kuat, provinsi juga nggak kuat. Kan uang yang banyak sekarang di pusat, gitu kan. Hutang juga yang bikin pusat, kan daerah mah jarang bikin hutang. Makanya jangan salah gitu kan, ngambil kebijakan itu. Apa yang prioritas untuk kita? Makanya saya mendukung ibu kota tetap di Jakarta. Supaya dana untuk IKN itu kata Pak Anies kan bisa dibikin untuk sekolah, untuk rumah sakit, gitu kan. Itu jauh lebih terasa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Balik lagi soal peta politik Subang Pak, untuk strategi dan kendala dan strategi pemenangannya mungkin sudah. Ya, strateginya pasti mau didongengkeun ke wartawan mahnya. Jadi jangan harap gitu ya akan dibocorkan strategi itu bagaimana. Tapi alhamdulillah saya kira dengan komposisi CAD sekarang ya beberapa tokoh yang sebelumnya ada di partai yang lain gabung dengan PKS. Yang sebelumnya belum milih PKS, sekarang mereka mengatakan saya kali ini mau milih PKS gitu ya. Sebelumnya di capres yang lain, sekarang saya mau pilih Pak Anies. Saya kira itu kabar gembira, mudah-mudahan 2019 petanya berubah 2024. Dan saya optimis insya Allah peta 2024 akan berubah, tidak sama dengan 2019. Ada alasan sendiri nggak Pak? Kenapa? Ada alasannya sendiri nggak kenapa akhirnya mereka berubah? Iya, kayaknya sama dengan PKS. Dulu saya pendukung capres lain, sekarang saya dukung Pak Anies. Ya kan sama PKS juga kan, dulu dukung siapa, sekarang dukung siapa. Jadi saya kira itu dinamika ya. Tentu mereka alasannya macam-macam ya. Mungkin tidak setuju dengan platformnya, tidak setuju dengan kampanyenya, begitu kan? Dengan apa yang ditawarkan ke depan, antara lanjutkan atau berubah, misalnya kan begitu. Saya kira di satu sisi yang menarik adalah temuan survei yang mengatakan tingkat kepuasan kepada pemerintah pusat sekian persen. Tapi ketika diteruskan pertanyaannya, apakah harga sembako murah? Mahal. Apakah pendidikan murah? Mahal. Apakah kesehatan mudah? Susah. Jadi apa yang puasnya gitu? Nah itu yang kemudian barangkali salah satu faktor mengapa ada pergeseran itu.